podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semua, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Lea mau bahas soal niat magang malah berujung varian job. Nah, belakangan nih istilah varian job ini lagi viral. Publik dikejutkan dengan kasus dugaan perdagangan orang yang bermodus varian job di Jerman. Kasus ini menimpa kampus-kampus besar di Indonesia. Nah, kalau kata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, dia tuh mencatat setidaknya ada 41 kampus yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana TPPO bermodus varian job ini. Nah, kalau kata Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Abdul Haris, ke-41 perguruan tinggi ini bakal mendapatkan sanksi tegas. Nggak nanggung-nanggung, korbannya diduga mencapai ribuan orang. Haris juga menegaskan kalau varian job itu nggak ada sangkut pautnya dan tidak memenuhi kriteria magang. Nah, terus sebenarnya si varian job itu apa sih? Nah, kalau kita mengutip laman Kementerian Keuangan, varian job itu program dari Otoritas Ketenagakerjaan Jerman dan dijalankan selama official semester break atau libur semester resmi. Kerjaan-kerjaan yang ditawarkan itu ya kerjaan fisik gitu, misalnya mengangkat kardus logistik, packing barang untuk dikirim, mencuci piring di restoran, atau menangani koper di bandara alias porter. Nah, yang perlu banget ditegaskan, varian job ini bukan kerjasama bilateral antar pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademi atau akademik mahasiswa. Varian job ini pure bertujuan mengisi kekurangan tenaga kerja fisik di berbagai perusahaan Jerman dan memberi ruang mahasiswa luar negeri mendapatkan tambahan uang selama libur semester. Nah, setidaknya nih udah ada 5 orang yang ditetapkan menjadi tersangka program magang mahasiswa ke Jerman atau dikenal dengan istilah varian job itu. Kalau menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Juhandani Raharjipuro, 5 orang tersangka ini ada beberapa peran, baik dari agen yang menawarkan, kemudian dari pihak universitas yang mensosialisasikan, termasuk yang menawarkan kepada beberapa mahasiswa. Kelima tersangka terancam pasal berlapis, yakni pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 81 soal Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terus kenapa sih sampai banyak banget kampus yang kena kasus ini dan siapa yang mesti bertanggung jawab? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama komentar dari @sokxx. Kemendikbudristek diminta bentuk tim khusus tangani kasus magang mahasiswa di Jerman. Menurut info dari Kemenpolhukam, ada sekitar 1.900 orang yang dikirim ke luar negeri secara ilegal melalui program magang ini. Lanjut @ucxx. Demi apapun inget banget sempet ditawarin ikut program magang ke Jerman sama Dosbing sendiri. @dinoxx. Awalnya modal nekat atau gimana kak? Kan sekarang yang viral di Jerman lagi ada human trafficking ya, yang kerja atau magang bodong itu tuh. Saya tertarik juga pengen tahu. Hehehe. @rdxx. Kalau dari yang aneh baca, tolong dikoreksi atau tambahkan, ini mahasiswa dipekerjakan kerja kasar atau low paying blue collar job selama di Jerman. Mereka datang dengan kedok magang dari univ-univ yang disebut di atas. @tinaxx. Loh, untunglah aku gak tahu info magang di Jerman ini. Yang terakhir @kimxx. Ini varian job bermasalah, tapi kalau anak teknik pangan magangnya di tukang roti, suruh bacon roti, itu masih masuk gak? Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Nah, masih bahas soal varian job yang diduga kasus TPPO. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan di Indonesia masih ada pemikiran kalau kerja ke luar negeri adalah impian. Jadi ketika mendapatkan tawaran-tawaran kayak ke luar negeri atau ke Jerman tadi, mereka tuh kayak udah mudah tergiur aja gitu. Padahal program varian job yang ditawarkan itu nggak ada sangkut pautnya sama perkuliahan dan magang.
Pak, saya mau menanyakan soal ini nih Pak, kasus dugaan TPPO gitu ya Pak, yang terjadi di kampus-kampus yang bermodus variant job gitu Pak, magang di Jerman gitu, di luar negeri. Ini gimana sih pertama mungkin Bapak melihat atau tanggapannya terkait kasus ini? Kasus ini sebenarnya bukan kasus yang pertama ya, karena mereka pernah menemukan juga kasus modus pemagangan ini untuk mahasiswa Taiwan, kemudian untuk anak-anak SMA itu ke Malaysia, seperti itu. Jadi mereka memanfaatkan sebenarnya peluang intern atau peluang kesempatan untuk mengenal pekerjaan dalam jangka pendek, tetapi kemudian ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara tidak sah ya dari proses ini. Karena ternyata informasi-informasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu ya Mbak. Untuk kasus variant job ini itu jelas dinyatakan secara variant job itu di Jerman itu resmi ya. Tetapi memang nggak ada kaitannya sebenarnya dengan kuliah dan magang gitu. Kalau saya baca di term and condition bahwa ini hanya memanfaatkan masa libur mahasiswa. Dan di situ dinyatakan bukan hanya mahasiswa dari Indonesia, tapi juga dari negara lain, baik yang sedang ada di Jerman maupun yang nggak ada di Jerman gitu. Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya dengan MBKM atau dengan program-program perkuliahan seperti itu, gitu Mbak. Oh oke, berarti kalau melihat dari programnya aja ini udah ngawur gitu Pak, karena bukan magang gitu ya? Ya, bukan magang, ini kerja aja. Ini kan gini ya, kalau kita lihat konteksnya ya, berlangsung pada bulan Oktober dan bulan Desember, itu bulan-bulan di mana suhu udara itu sangat dingin. Kemudian kalau saya lihat ya, perusahaan-perusahaan yang ditempati untuk mereka, itu perusahaan-perusahaan logistik, perusahaan-perusahaan atau ya kebanyakan logistik, kemudian ada yang hotel, ada yang restoran, dan kebanyakan kerjanya adalah kerjaan kasar ya, kerjaan kasar, kerjaan outdoor. Ini yang kerjaan-kerjaan yang sudah nggak dimaui oleh pekerja lokal gitu. Jadi iming-iming inilah yang kemudian bisa kerja ke Eropa. Kan kalau di Indonesia itu orang kerja ke Eropa, ke Australia, ke Amerika itu adalah impian karena mereka sulit untuk mendapatkan visa untuk ke sana seperti itu. Jadi itu iming-imingnya seperti itu gitu Mbak. Oke, Pak, tapi sebenarnya kalau terkait dengan TPPO secara umum, program-program kerja magang ini bisa dikatakan sudah sering terjadi atau sudah umum gitu ya Pak ya? Iya, saya kira ini sering terjadi ya. Jadi mengapa kemudian ini mengindikasikan TPPO atau tidak gitu ya? Karena tentu yang bisa menyatakan TPPO atau tidak ini kan pengadilan gitu ya. Tapi atau indikasi ke arah TPPO itu sudah terlihat. Misalnya informasi yang diberikan itu ternyata keliru, informasi pekerjaan. Kemudian ternyata ada pembebanan pembiayaan yang berlebih, kontrak tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Kadang-kadang bahkan ada kontrak yang hanya dituliskan dalam bahasa Jerman, seperti itu. Kemudian mereka akan dipindahkan ke sana gitu, dan kemudian situasi kerjanya tidak layak. Jadi ini sudah mengarah pada tindak perdagangan orang seperti itu, dan kemudian juga ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara tidak sah. Baik itu agensi di Indonesia yang mempelantarai perusahaan di sana. Bahkan kemungkinan kalau ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh universitas yang bekerja sama, saya kira itu juga ada kaitannya seperti itu. Pak, tapi kan ini bisa dibilang ada institusi besar gitu, kampus-kampus banyak sekali yang terlibat gitu Pak. Nah, sebenarnya celahnya di mana gitu Pak? Kan mungkin kalau dari sisi mahasiswa karena ini dari kampus jadinya percaya gitu kan Pak? Iya, kita tahu kampus Indonesia itu inferior ya Mbak ya.
kampus Indonesia itu inferior, hal-hal yang selalu berkaitan misalnya dengan luar negeri, itu mereka pasti akan mengupayakan itu. Seminggu ini saya mengamati ya website-website yang diposting oleh kampus-kampus yang terlibat ya di dalam kasus ini. 3-5 bulan yang lalu mereka itu memposting sangat membanggakan mahasiswa universitas ini bisa ikut program variant job ke Jerman seperti itu. Dan itu tidak hanya 1-2 universitas, hampir seluruh universitas membanggakan ini. Tapi kita tahu sekarang ini minggu-minggu hari-hari ini mereka men-take down ini kan sebenarnya juga pencitraan juga. Mereka pengen pencitraan, mereka pengen reputasi, tapi ternyata keliru gitu. Oke, baik. Nah, Pak, berarti gimana dong, Pak? Biar ke depannya kasus seperti ini tuh tidak terulang lagi gitu, Pak. Apa yang mesti dipastikan, diperiksa kalau misalnya ada penawaran-penawaran serupa gitu, Pak? Ya, saya kira kalau kita merunut pada Undang-Undang 18 tahun 2017, pemagangan ke luar negeri atas nama apapun sebenarnya tidak berkesesuaian dengan undang-undang ini. Ada potensi eksploitasi, ada potensi trafficking, dan saya kira harusnya pemerintah Indonesia menutup pintu ya terhadap proses pemagangan, terutama ya merekrut pelajar dan mahasiswa dengan iming-iming kuliah seperti itu. Jadi saya kira tidak boleh ada toleransi lagi untuk iming-iming adanya pemagangan ke luar negeri. Oke, Pak, meskipun ini bisa dikatakan penipuan TPPO gitu, tapi pihak kampus ini harus bertanggung jawab juga nggak sih, Pak? Karena kan jelas, karena dia terlibat ya, dia bahkan ini memang harus ditelusur ya, membohongi mahasiswanya bahwa program ini adalah bagian dari program Merdeka Belajar. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Kemendikbud ini tidak ada kaitannya dengan program Merdeka Belajar seperti itu. Jadi harus ada sanksi ya, baik sanksi administratif yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, tapi juga sanksi pidana kalau ditemukan bahwa mereka terlibat di dalam proses perekrutan tujuan TPPO. Baik, mungkin terakhir Bapak ada catatan atau mungkin rekomendasi terkait dengan kasus ini, Pak? Iya, saya kira sekarang ini pihak universitas itu tidak boleh menutup-nutupi bahwa mereka fakta ya, bahwa mereka pernah terlibat ini, bahkan ada yang mengintimidasi mahasiswanya. Jadi bahkan lebih baik juga mengadvokasi mahasiswanya, mendorong mahasiswanya untuk speak out ya mengenai realitas yang dialami ketika mereka berada dalam situasi-situasi yang tidak layak pada saat menjalani variant job di Jerman. Terima kasih, Pak. Yo. Nah, for your information aja nih, berdasarkan pengakuan seorang korban TPPO variant job di Jerman, berinisial RM, 22 tahun, dia ikut variant job karena diiming-imingi gaji 30 juta. Setelah bekerja, dia cuma mendapat 1 juta rupiah. Pengakuannya kepada Detik Sumbaksel, RM sudah berpindah 9 kali ke berbagai kota di Jerman. Dia juga melakoni berbagai pekerjaan seperti kurir, agen penyalur, dan penampung sampai kuli bangunan. Nah, kalau kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Ubaid Matraji, kasus dugaan TPPO yang menimpa mahasiswa-mahasiswa di Indonesia dengan modus variant job sebagai sebuah kelalaian. Di sisi lain, Ubaid merasa jiwa-jiwa kritis di mahasiswa perlu dihidupkan kembali agar mereka tidak terjebak di kasus TPPO. Nah, terus gimana dong cara mengenali program magang yang bisa dipercaya ataupun yang perlu dihindari nih? Langsung aja yuk kita obrolin sama Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. Kasus yang lagi ramai ini kan di beberapa universitas itu korbannya banyak gitu ya Mas ya. Mungkin gimana sih Mas tanggapannya dan melihat kasus ini gitu? Ya, ini sudah tidak sedikit ya kampus yang terlibat. Jadi ini harusnya menjadi atensi pemerintah untuk tidak terus menggunakan kacamata kuda untuk memaksakan kebijakan ini gitu.
Jadi kami melihat pengawasannya sangat lemah gitu. Kemudian tujuan dari model-model magang ini ada banyak di lapangan itu tidak kemudian sesuai dengan tujuan gitu. Kenapa ini terjadi? Karena memang lebih menjadikan mahasiswa ini menjadi robot-robot dengan skill yang sangat minim untuk dipaksakan masuk dunia industri yang sebenarnya mereka belum siap gitu. Dan ini sangat dipaksakan gitu. Maka terjadilah yang sekarang lagi rame diperbincangkan gitu ya. Jadi perdagangan mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa tidak lagi dia mampu menggunakan logika berpikirnya, tidak mampu menggunakan nalarnya, tapi kemudian dia secara tidak sadar terjerumus dalam perdagangan manusia gitu. Mas, ini kan bisa dibilang kalau kampus kecolongan gitu ya, sampai ada mahasiswanya banyak banget terlibat atau terjerat. Nah, sebenarnya ini tuh kalau menurut Mas sendiri kecolongannya tuh di mana sih Mas? Dan apakah memang tidak ada pengawasan atau standar ketika menerima program kayak Varian Job ini gitu? Kalau saya melihat justru bukan kecolongan ya, tetapi kecolongan itu kan tanpa sepengetahuan gitu. Iya. Iya, kejadian yang tanpa sepengetahuan ini tuh kejadian jelas, ketahuan semuanya gitu. Jadi mulai dari awal, kemudian membangun kerjasama, kemudian sampai ada keputusan itu kan melalui diskusi-diskusi yang cukup panjang gitu. Tetapi problemnya adalah kenapa kampus tidak mampu mendeteksi ya sejak awal itu bahwa ini ada dugaan perdagangan manusia gitu. Nah itu yang kita sesalkan gitu. Jadi sedangkal itu ya cara bagaimana kampus memaksakan dirinya harus bekerja sama dengan pihak luar dan juga memaksakan sistem magang ini harus dijalankan gitu. Jadi kampus tidak punya pengalaman model magang seperti ini, kampus juga tidak punya pengalaman yang cukup kuat untuk bekerja sama dengan pihak-pihak luar, maka begitu ada tawaran yang menggiurkan itu langsung menggelapkan mata. Itu kan cara-cara berpikir mestinya tidak dari kalangan kampus gitu ya. Jadi ketika ada tawaran-tawaran yang sangat tidak masuk akal, itu patut dicurigai sebagai ada sesuatu yang tidak beres gitu. Tetapi justru itu diiyakan oleh kampus, maka terjadilah kasus semacam ini gitu. Jadi tidak sekedar tanpa sepengetahuan kampus, tapi sebenarnya kampus mengetahui, tapi yang dipermasalahkan adalah kenapa kampus bisa sampai dalam tanda kutip sebodoh itu gitu. Mas, artinya ketika kasus ini melibatkan nama-nama besar seperti guru besar di universitas mana-mana gitu, universitas A, B, C, D gitu, berarti kita tetap harus mengecek dulu ya, tidak asal percaya karena ada nama besar berarti benar gitu. Iya, jadi kampus itu kan sebenarnya belum punya kemampuan untuk bermitra dengan industri ya kebanyakan kampus itu. Nama-nama tadi yang disebut soal guru-guru besar itu kan kelompok-kelompok kaum intelektual gitu ya, yang melakukan penelitian, yang melakukan nulis di jurnal-jurnal internasional dan seterusnya gitu. Tapi kan tidak kemudian membangun hubungan bisnis dengan pihak ketiga gitu ya. Jadi sistem magang ini adalah sistem baru yang sebenarnya kampus tidak punya cukup pengalaman untuk melakukan itu gitu. Tapi dengan model kampus merdeka ini kemudian dipaksa untuk mahasiswa melakukan itu gitu. Dan ini banyak terjadi semacam itu gitu. Oke, Mas, berarti sebenarnya sebelum menerima gitu ya tawaran untuk varian job atau magang di di luar negeri gitu, harusnya proses pengecekannya, standarnya, idealnya tuh seperti apa gitu, Mas? Yang pertama yang paling jelas itu jelas rekam jejak ya. Itu bisa diketahui apakah perusahaan ini punya rekam jejak yang baik atau punya rekam jejak yang buruk gitu. Rekam jejak ini sebenarnya sudah ketahuan apakah dia punya rekam jejak melakukan penipuan, perdagangan manusia dan seterusnya, itu sudah pasti ketahuan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita bisa juga melakukan cek hal-hal yang lain yang sifatnya prosedural ya, seperti izin, dokumen, kemudian juga melakukan hal-hal yang sifatnya prosedural persyaratan lainnya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah
tidak ada sebuah perusahaan itu tidak punya relasi gitu. Jadi kita bisa cek relasi yang terkait dengan perusahaan itu atau pihak ketiga ini ya, baik rekan bisnis, baik lingkungan ya, lingkungan tempat kerja ataupun jejaring koneksi lainnya, itu bisa dilakukan tracking itu. Lah, setidaknya ketika kita sudah melakukan 3 hal itu, maka kita sudah bisa menyimpulkan ya, ambil kesimpulan sementara apakah ini pihak yang benar yang akan menjalankan misi sesuai dengan tujuan atau ini justru ada bau tipu-tipu gitu. Nah, Mas, mungkin kalau dari sisi regulasi atau sistem yang berjalan saat ini gitu ya, baik di pemerintahan atau baik di Kemendikbud atau di universitas, apa nih Mas yang perlu diperbaiki supaya kasus-kasus seperti ini tuh tidak terulang gitu? Jadi kerjasama antara pihak di luar kampus dengan kampus itu memang butuh approval dan juga butuh pengawasan dari berbagai pihak gitu ya. Jangan kemudian urusan kampus ini itu diusulkan sendiri oleh kampus, direncanakan sendiri oleh kampus, dilaksanakan sendiri oleh kampus, dievaluasi sendiri oleh kampus. Itu ada konflik of interest di situ, ada kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi di situ dan seterusnya gitu. Maka untuk bisa meminimalisir itu, maka kampus harus membuat sistem ya. Saya pikir tidak hanya kebijakan soal kerjasama dengan pihak ketiga atau urusan magang ini, tapi juga di hal yang lain gitu kan. Sudah waktunya kampus harus melibatkan pihak-pihak luar ya, untuk bagaimana good governance di level kampus itu menjadi lembaga perguruan tinggi yang inklusif untuk semua pihak gitu, sehingga social control, check and balances itu bisa terjadi di lingkungan perguruan tinggi gitu. Sehingga ketika ada informasi semacam ini itu bisa diadakan pertemuan multi stakeholder yang untuk membahas soal apa hal yang dilakukan oleh kampus dan bagaimana kampus harus bersikap gitu. Nah, dengan begitu maka akan muncul pertimbangan-pertimbangan yang sangat banyak gitu. Artinya rektor punya pertimbangan, mahasiswa sebagai beneficiaries juga punya pertimbangan, orang tua bisa dilibatkan juga punya pertimbangan, kemudian masyarakat juga diminta pertimbangan dan seterusnya, maka akan ada banyak opsi-opsi yang bisa dilakukan gitu. Karena sumber daya yang ada di kampus itu cukup besar ya. Jadi sumber daya di kampus itu jangan hanya dimaknai hanya bersumber dari dosen dan guru besar gitu. Ada banyak stakeholder yang mestinya bisa dioptimalkan sehingga resource mobilization-nya itu bisa dimaksimalkan dengan baik gitu. Jangan urusan kampus ini hanya dikangkangi sendiri oleh rektor, direncanakan sendiri, diputus-putuskan sendiri sampai dievaluasi sendiri gitu. Jangan seperti itu. Kalau itu yang dilakukan maka akan ada kegiatan atau kasus-kasus yang seperti hari ini terjadi gitu ya. Dan kita nggak berharap itu bisa terjadi, maka resources yang ada di kampus itu harus dimaksimalkan dengan baik gitu ya. Ada banyak orang tua mahasiswa itu yang punya jaringan besar, itu bisa dimanfaatkan. Ada mahasiswa yang sudah punya jaringan baik juga dalam sisi keterampilan yang dia miliki, itu juga harus bisa dimanfaatkan oleh kampus gitu. Mas, kalau dari sisi mahasiswanya sendiri, apa nih Mas yang mestinya mereka lakukan atau pencegahan-pencegahan apa yang bisa dilakukan gitu sama mahasiswa? Iya, karena mahasiswa itu kan simbol atau ciri khasnya itu kan kritis ya. Nalar kritis itu ciri khas dari mahasiswa gitu. Dan belakangan ini memang fenomenanya tidak banyak muncul dari kampus-kampus kritisisme mahasiswa ini. Sehingga ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan itu justru kemudian langsung diamini, diiyakan oleh mahasiswa, dan ini berbahaya sekali gitu. Sehingga penting untuk menguatkan kembali nalar kritisisme di mahasiswa itu, sehingga sesuatu yang baru, sesuatu yang belum dia ketahui itu dia bisa melakukan upaya-upaya penggalian data yang baik. Ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu diajukan untuk sebelum dia bisa memutuskan iya atau tidak gitu. Terima kasih banyak ya Mas Ubaid. Yo.
1 April 2024, Jerman mulai menerapkan aturan pelegalan ganja. Berdasarkan undang-undang narkoba paling liberal di Eropa, orang dewasa di Jerman diperbolehkan membawa 25 gram ganja kering dan menanam hingga 3 tanaman ganja di rumahnya. Melansir AFP, ahli soal kecanduan narkoba mengkritik kebijakan ini lantaran dianggap bencana. Tak hanya soal pelegalan ganja, aturan ini dianggap mempermudah akses dan merubah citra ganja menjadi lebih normal di kalangan anak-anak. Sedangkan pemerintah Jerman menganggap pelegalan ganja penting dilakukan. Pasalnya, dekriminalisasi ganja dianggap bakal berimbas pada pasar gelap dan mengurangi penyebaran ganja yang terkontaminasi. Adalah Rumi Al-Qahtani yang dikirim Arab Saudi untuk pertama kalinya ke kontes kecantikan dunia Miss Universe International 2024. Melalui media sosialnya, Rumi merasa terhormat dan senang menjadi perwakilan negaranya. Padahal selama ini Arab Saudi tidak mengizinkan warganya berpartisipasi dalam ajang kecantikan itu lantaran mengikuti hukum syariat Islam. Namun di bawah kekuasaan putra mahkota Mohammed bin Salman, akhirnya Saudi mengirimkan perwakilannya. Ini adalah salah satu bentuk modernisasi yang terus digadang-gadang oleh MBS. Layanan jejaring sosial Meta mengungkap hasil surveinya yang menunjukkan orang-orang tidak hanya menggunakan media sosial untuk entertainment atau bersenang-senang saja. Tapi media sosial juga digunakan sebagai ruang menyuarakan kepedulian sosial, menjalin hubungan, mengekspresikan kreativitas, sampai menggapai impian finansial dan profesional mereka. Pada survei ini, hampir 1.000 pengguna muda dari usia 15 hingga 30 tahun berpartisipasi. Survei ini menganalisis 7 topik, mulai aktivisme, media sosial, fashion dan kecantikan, well-being, interaksi sosial, kreator, hingga keuangan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari kabar Idul Fitri. Jelang Lebaran, penipuan di aplikasi WhatsApp file APK mencuat ke permukaan. Beberapa modusnya seperti kirim parcel atau bingkisan Ramadan. Melansir laman kepolisian, munculnya penipuan via online makin marak di tengah intensitas penggunaan platform online atau internet. Modus penipuan file APK Android Package Kit adalah modus penipuan di aplikasi chat dengan lampiran file berekstensi APK. Tujuannya menyebar malware demi mencuri data pribadi maupun mengambil alih kendali handphone. Beberapa target penipu adalah PIN, kode OTP, nomor kartu debit atau kartu kredit, nomor CVV atau CVC kartu kredit, expired date kartu, dan lain-lain. Data-data ini menjadi incaran mereka agar dapat meretas atau mengambil alih akun pribadi ataupun akun finansial. Selanjutnya ke Jakarta. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mendorong aturan Publisher Rights dijadikan undang-undang dan tidak hanya dalam bentuk peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau Publisher Rights. Aturan Publisher Rights sebelumnya diteken Presiden Joko Widodo pada Februari lalu. Perpres ini diterbitkan agar ke depan perusahaan multinasional dan media sosial seperti Google, Facebook, Instagram, TikTok, dan X mendukung jurnalisme berkualitas. Caranya dengan membayar perusahaan media dan membagi kue iklan yang berkeadilan. Terakhir mampir Banda Aceh. PT PLN Persero Aceh mulai mempersiapkan infrastruktur listrik yang memadai dan handal guna menyukseskan ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumatera Utara atau Sumut tahun 2024 pada September mendatang. General Manager PLN Unit Induk Distribusi atau UID Aceh, Mundakir menegaskan pihaknya sudah mempersiapkan penyediaan genset dan UPS di setiap venue. Infrastruktur listrik telah disiapkan di 36 venue pertandingan, 4 bandara, 2 pelabuhan, 23 penginapan atlet, dan 12 rumah sakit rujukan. Menurut Mundakir, program peningkatan keandalan kelistrikan untuk PON telah mencapai 47%. Berdasarkan jadwal, PON 21 Aceh Sumut akan diselenggarakan pada 5 hingga 19 September 2024. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.